Halo Cok, welcome back to Criminal Case. Hari ini gue bakal bahas kasus perampokan bank lagi. Udah lama gue gak bahas kasus perampokan bank. Tapi bedanya kali ini perampokannya itu bener-bener terstruktur parah Cok, rapi. Dan biasanya orang kalau ngerampok tuh kan butuh duit, ya kan. Tapi kali ini enggak, perampoknya tuh udah bisa dibilang udah kaya lah, udah punya duit. Tapi dia ngerampok ya buat asik-asikan doang. Karena perampokan ini tuh ngelibatin 30 lebih orang. Bahkan mereka tuh sampai bikin terowongan bawah tanah Cok, yang harganya itu nggak murah. Dan mereka juga berhasil ngelakuin perampokan dengan sangat mulus. Tapi ya karena ada kecerobohan dari bahkan bukan anggotanya gitu ya. Nanti kalian tonton aja sendiri ya. Ya penasaran gimana ceritanya, gimana cara akhirnya polisi bisa nangkap perampok ini? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Jadi kasus ini itu bermula di bulan Maret ya, di tahun 2005 di kota Ceará, Brasil. Jadi ada seorang pria bernama Alemão, dan bisa dibilang Alemão ini punya pengaruh dan punya koneksi yang cukup gede gitu ya. Alemão ini bukan orang sembarangan gitu. Udah berkecimpung di dunia kriminal nih udah cukup lama, terutama di bidang perampokan. Dia udah beberapa kali ngerampok dan gak ketangkap sama sekali. Nah, terus si Alemão ini tuh ceritanya pengen ngerampok Bank Sentral Brazil, Cok. Ini bank yang gede dan terkenal ketat, dan belum ada yang bisa ngebobol bank ini. Bank ini tuh belum pernah dirampok sama sekali, Cok. Nah, terus Alemão ini tertarik ya kan. Akhirnya ya udah tuh dia bikin plan. Dia nih punya koneksi di dalam bank itu. Jadi salah satu pekerjanya tuh orang dalamnya si Alemão lah. Dikasih tuh info-info ya kan, kayak nih security-nya begini sistemnya, segala macemnya lah. Akhirnya Alemão mutusin buat ngerampoknya itu lewat terowongan bawah tanah, Cok. Jadi Alemão bakal gali sendiri itu terowongan buat masuk ke dalam bank itu. Mulai tuh Alemão nge-hire orang-orang yang mau gabung ya kan. Tapi nggak sembarangan orang ya. Jadi Alemão tuh mau orang yang bisa gali terowongan ya kan, yang bisa bikin blueprint gitu. Intinya yang punya keahlian gitu ya. Jadi nggak sembarangan orang doang. Terus total tuh ada 36 orang yang di-hire sama Alemão, yang direkrut gitu ya. Dan BTW di tahun ini kriminalitas di Brasil itu tuh tinggi banget, terutama perampokan. Jadi bank-bank di sana tuh yang kecil-kecil terutama itu udah biasa banget dirampok. Jadi buat Alemão nyari orang yang mau ikutan ngerampok itu gampang banget, Cok. Banyak orang yang mau. Terus udah kekumpul krunya. Hal pertama yang dilakuin Alemão, dia nyewa sebuah rumah yang letaknya tuh sekitar 80 meter dari lokasi bank. Jadi nanti rumah itu bakal jadi markas. Dari rumah itu, dari dalam rumah itu bakal digali ke bawah, bikin terowongan, nanti tembusnya langsung ke bawah brankas di dalam bank itu, Cok. Jadi ntar ngebor ke atas tuh udah langsung masuk brankas ya. Jadi nggak perlu lewat depan bank, harus matiin CCTV, musingin penjaga, nggak perlu. Tinggal lewat bawah tanah, naik ke atas brankas. Tapi kan nggak segampang itu ya. Bikin terowongan bawah tanah kan ya butuh duit banyak ya kan, butuh orang-orang yang ahli segala macem. Dan nanti rumah itu bakal dibikin kayak jadi toko tanaman ya, toko yang jual tanah, jual tanaman ya, jual bunga segala macem lah. Karena itu buat ngehindarin biar nggak ada orang yang curiga gitu lah. Karena kan pekerjanya, krunya Alemão kan nanti bakal gali ke bawah ya kan, itu kan pasti kotor tanah semua. Jadi nanti waktu banyak orang yang keluar masuk dari rumah itu dalam keadaan kotor tuh, jadi biar kelihatan wajar gitu. Kayak ya udah lu keluar masuk toko tanaman, wajar lah lu tanah semua gitulah ya, biar nggak mencurigakan aja gitu. Dan kenapa kok nggak mandi di dalam rumah itu aja ya, gue juga nggak tahu. Mungkin terlalu banyak orangnya atau gimana, gue nggak ngerti. Intinya itu dibikin toko tanaman biar kalau ada orang yang dalam keadaan kotor, tanah lusuh, keluar masuk dari rumah itu nggak mencurigakan. Intinya begitu. Terus di sini Alemão juga ngerekrut adik iparnya dia buat jaga toko perkebunan itu ya, toko tanaman itu. Tapi adik iparnya Alemão itu tuh nggak tahu kalau ya rumah itu tuh markas buat mereka ngerampok. Jadi adik iparnya taunya ya udah dia dimintain tolong buat jaga toko itu, dikasih duit, udah dijagain gitu. Jadi dia polos lah, dia nggak tahu apa yang terjadi. Gue nggak tahu kenapa Alemão nggak nge-hire orang lain aja gitu yang mau diajak kerjasama, malah ngajak adik iparnya yang nggak tahu
tahu apa-apa, gue nggak ngerti. Tapi ya intinya itu yang dilakuin sama Alemao. Sampai akhirnya udah set semua ya kan. Insinyurnya, ya orang yang bakal bikin mapnya, bikin peta bawah tanahnya itu bernama Dutor. Jadi dia yang bakal bikin blueprint, ya dia bakal bikin sketsa kayak nih nanti lo galinya lewat sini, ya jangan di sini karena ada pipa, ada kabel, kan banyak tuh ya di bawah tanah segala macamnya. Jadi harus berhati-hati banget gitu ya. Bikin tuh blueprintnya dengan sangat detail sampai akhirnya jadi blueprintnya. Baru tuh si Alemao nyuruh kru yang ngegali mulai kerja. Oh dan BTW ini dimulai mulai pekerjaannya itu di bulan Mei dan tanggal perampokannya itu bakal di tanggal 6 Agustus. Jadi mereka punya waktu sekitar 3 bulan. Kenapa 6 Agustus? Karena di tanggal segitu tuh ada jadwal penarikan uang kertas lama. Jadi nanti yang duit lama ini itu bakal disortir, bakal dipilah-pilah gitu ya. Nanti yang jelek-jelek itu bakal dibakar, diganti sama uang yang baru. Nah, si Alemao ngincer uang yang lama itu, uang yang mau dibakar itu, karena alasannya biar nggak gampang ketahuan lah. Mulailah akhirnya proses penggalian, dan penggalian ke bawahnya itu nggak pakai bor ya, karena Alemao takut berisik ya, takutnya ada orang-orang yang dengar. Akhirnya digalinya pakai sekop manual ya, digali itu sedalam 4 meter sampai di bawah. Baru mereka pakai alat-alat kayak bor segala macam, dan itu pun harus sangat berhati-hati ya, karena banyak pipa-pipaan ya kan, pipa air, pipa gas, kabel. Kalau sampai nggak sengaja bocorin salah satu pipa ya bubar, ketahuan ya kan. Ntar ada laporan pipa bocor, ada petugas yang masuk, kacau lah. Intinya harus hati-hati banget. Udah tuh digali, tanahnya itu dimasukin ke karung, terus dibawa sama satu truk yang disetir sama anggotanya Alemao juga. Ceritanya itu kayak supplier tanahnya dari toko tanaman itulah ya. Jadi tanahnya itu diambil, masukin karung, masukin truk, diantar ke ya rumah itu juga. Jadi kayak biar pura-pura aja gitu. Nah, adik iparnya Alemao lama-lama mulai ngeh nih, kayak adik iparnya tuh curiga. Jadi nih toko sepi ya kan, kagak ada yang beli, tapi kenapa datang terus nih tanah ya kan. Kan logikanya tanahnya habis baru pesen tanah lagi dari supplier. Ini enggak, setiap hari datang, dan datangnya tuh kayak berkarung-karung. Adik iparnya curiga kayak nih kenapa datang mulu nih, jangan-jangan ada sesuatu yang gua nggak tahu ya kan. Terus ya udahlah, akhirnya adik iparnya itu ke bagian belakang rumah, dan pas di situ tuh ada salah satu kru yang ngegali itu lagi istirahat. Di sini adik iparnya Alemao tanya kayak, lu pada ngerjain apaan sih di sini kok sampai ngegali ke bawah gini? Terus si krunya ini, udah lu fokus aja jaga toko, nggak usah peduliin yang di sini. Ya udah tuh Alemao balik lagi ya kan, tapi masih belum puas sama jawabannya. Akhirnya Alemao nyari kesempatan, sampai ada di satu waktu orang-orangnya ini lagi break gitu ya, kru-krunya yang ngegali ini lagi break. Alemao ke belakang, dia ngintip ke bekas galian itu ya kan, pakai senter, diintip-intip, lihat ada tangga, dia turun turun sampai bawah, dia ngeluarin HP ya kan buat ngerekam segala macem. Nah, gue nggak tahu gimana cara taunya, tapi adik iparnya Alemao nih tahu kalau terowongan itu tuh menuju ke bank. Mungkin ya, gue nggak ngerti, mungkin blueprintnya itu ketinggalan di bawah terowongan itu ya kan, karena kan pekerjanya ngegali, ngebor itu sambil ngeliatin blueprintnya kan, takutnya ada pipa yang kebor kan. Mungkin adik iparnya ngeliat blueprint itu ya kan, terus ngeliat nih terowongan menuju ke bank, jadi dia ngeh, wah ini kayaknya perampokan nih. Ngerti ini adik iparnya Alemao langsung ngekonfront Alemao. Besoknya waktu Alemao datang, dia bilang kayak, gue mau ngundurin diri ya, gue tahu kalau lu lagi mau ngerampok bank, gue nggak mau ikut-ikut, gue nggak mau terlibat. Denger ini Alemao marah. Alemao bilang kayak, lu lagian ngapain sih pakai kepo-kepo begitu ya kan, udah lu jaga toko, gue bayar kan enak, ngapain lu pakai pengen tahu segala. Terus adik iparnya tetap bilang kayak, bodoh amat, gue nggak mau tahu, gue nggak mau ikut-ikut, gue mau keluar dari sini. Alemao tambah marah. Alemao bilang, lu kalau bukan adik ipar udah gue ambil nyawa lu ya, udah gue sikat lu. Enggak, lu kira abis lu lihat semua itu lu bisa keluar dengan seenak jidat? Nggak boleh. Awalnya tetap ngelawan adik iparnya kayak nggak peduli segala macem, terus ditodong pakai senjata tajam sama Alemao. Akhirnya jiper juga adik iparnya. Adik iparnya akhirnya ya udah nurut ya, dia jaga toko, dia tutup mulut. Ya udah lanjut lagi tuh penggaliannya, pengeborannya di bawah. Terowongannya ini BTW didesainnya secara secara
proper ya, jadi disanggah pakai kayu-kayu, pokoknya profesional banget lah, nggak sembarang gali terowongan doang. Bahkan ada sistem ventilasi biar pekerjanya tuh nggak kehabisan oksigen segala macamnya lah. Dan buat terowongan ini sendiri itu diperkirakan total habisnya itu 850 juta rupiah ya, itu kalau dirupiahin. Dan BTW ini dilakuin 24 jam non-stop cok, jadi shift-shiftan gitu. Total tuh ada 7 orang yang ngerjain penggalian ini ya. Jadi berapa tuh, 20 orangan lah total shift-shiftannya. Sisanya tuh nanti buat kru waktu ngerampok, waktu masuk ke banknya. Sampai akhirnya terowongannya udah jadi nih. Jadinya tepat kayak sehari 2 hari sebelum hari H, belum tanggal 6 Agustus, udah nyampe di bawah berangkasnya persis. Dan lu tahu tebel berangkasnya itu berapa? 1,1 meter cok tebelnya ya. Gue nggak ngerti itu gimana cara bobolnya cok, tebel banget cok. Dan BTW habis dia berhasil ngebor itu tuh di dalam berangkasnya tuh masih ada CCTV sama sensor gerak gitu ya. Jadi berangkasnya tuh gede banget. Nah untungnya Ale mau itu udah dikasih instruksi sama orang dalamnya kayak oke nih blind spotnya di sini sama sini. Jadi nanti waktu udah masuk berangkas, Ale mau sama krunya tahu tuh harus lewat sebelah mana ya, lewat bagian-bagian yang nggak kesentor sama CCTV atau sama sensor. Jadi udah tahu semuanya. Terus ya udahlah, sebelum masuk ke berangkas itu di briefing dulu. Nih nanti kita lewatnya sebelah sini segala macem, hati-hati. Sini ada CCTV, di sini ada sensor gerak. Dijelasin secara detail sama Ale mau. Mulailah dibor. Oh dan BTW tanggal 6 Agustus ini tuh hari Sabtu. Jadi bank libur. Mereka punya waktu 2 hari ya kan, buat ya ngambil semua uang, buat ngebor segala macemnya, buat nyelesain perampokannya itu. Karena di hari Senin kan ya udah ada petugas yang bisa masuk berangkas kan. Ya udahlah, dibor berhasil tuh berhasil ngebor beton setebal 1,1 meter. Masuk kru yang ngerampok, pelan-pelan mereka ngikutin instruksi kayak harus lewat sisi mana aja segala macam. Nyampe lah mereka di kontainer uang. Jadi uangnya itu walaupun di dalam berangkas itu tuh nggak cuman kayak ngeletak doang, tapi dimasukin ke kontainer lagi. Jadi mereka harus ngebobol kontainer lagi tanpa merusak uangnya. Ya udahlah, itu kontainer itu mulai dibolongin pelan-pelan ya kan. Tapi di tengah-tengah pekerjaan Ale mau bilang ini kayak kelamaan, udah sekontainer-kontainernya aja diambil gitu ya, dibawa. Ya udah tuh, jadi mereka estafet gitu ya kan, dioper sampai ke bawah terowongan. Nanti mereka pakai stroller gitu didorong, dimasukin ke rumah itu, ke markas gitu. Terus tuh estafet. Total itu pokoknya ada 5 kontainer yang berhasil diambil. Habis sudah selesai tuh perampokannya, jejaknya dihapusin semua. Di terowongan juga dipastiin gak ada jejak. Rumahnya itu dipastiin gak ada fingerprint juga. Terus akhirnya udah bersih semua nih. 2 hari kemudian di tanggal 8 Agustus buka tuh banknya buka, ngecek berangkas. Salah satu karyawannya ngelihat wah nih duitnya hilang semua nih. Telepon polisi datang. Dan awalnya pun polisi kaget karena yang kayak tadi gue bilang, ini bank itu nggak pernah dirampok sama sekali cok, tiba-tiba kerampok. Polisi datang kasih tahu tuh sama karyawan banknya nih kayaknya dibolongin pak, nih ada bekas bolongannya. Dan BTW total duitnya yang hilang itu sekitar 700 miliar rupiah cok. Kalau dirupiahin itu 700 miliar, hampir 1 triliun ya. Itu mau dibagi ke 30 orang juga masih banyak cok. Nah terus ada salah satu officer bernama Inius Sobrera. Jadi officer Inius nih, dia yang masuk ke bawah terowongan. Dia bawa senter, dia mastiin gak ada jebakan segala macem, aman. Baru tuh officer yang lain turun, disusurin terowongannya. Dan terowongannya ini masih belum masih proper gitu, masih ada kayu-kayu, masih ada lampu, listriknya masih nyala semua. Nah kalau lu inget, adik iparnya Ale mau itu kan pernah masuk ke terowongan itu. Dan kalau lu ingat tadi dia tuh sempat ngambil HP. Nah di kantong adik iparnya Ale mau itu tuh ada SIM card cok. SIM card yang buat HP, nomor HP itu jatuh SIM cardnya. Gue nggak ngerti itu kenapa SIM card bisa di kantong. Jatuh, officer Sobrera ngeliat SIM card itu cok. Lu bayangin di dalam terowongan SIM card sekecil itu kelihatan cok. Diambil lah sama officer Sobrera, diambil, disimpan buat barang bukti. Lanjut nyusurin sampailah ke rumah markas itu. Dia naik ke rumah itu dan rumahnya itu udah isinya bubuk kapur semua, udah bersih. Dan ya bubuk kapur itu buat ngilangin fingerprint lah ya. Jadi ya officer Sobrera dan officer yang lainnya nggak berhasil nemuin apa-apa. Udah bersih rumahnya. Terus udah ketemukan markasnya, officer berdatangan buat ngelakuin
ngelakuin investigasi besar-besaran di rumah itu, di terowongan, di bank, diinvestigasi semuanya. Dan gak butuh waktu lama buat polisi nyimpulin kalau ini ada orang dalam terlibat, karena gak ada satupun CCTV yang nangkep pelakunya. Jadi pelakunya tahu blind spotnya, dan menurut polisi itu too good to be true gitu ya, nggak mungkin terjadi kalau nggak ada koneksi di dalam bank itu. Jadi udah langsung bisa berasumsi kayak gitu polisi, dan cukup yakin. Dan pelakunya juga tadi ngincernya uang-uang yang lawas kan, jadi ya udah sangat mencurigakan kalau mereka punya koneksi gitu. Terus polisi langsung ngelacak SIM card itu tadi tuh yang ditemuin di bawah terowongan tuh ya kan, dan ya langsung ketemu itu ada iparnya Alemão ya kan, langsung dilacak, ketemu lokasinya, tapi nggak langsung ditangkap karena polisi mikirnya ya siapa tahu dia bisa nuntun polisi ke pelaku-pelaku yang lainnya gitu ya kan. Jadi kalau dia langsung ditangkap nanti pelaku lainnya malah kabur-kaburan, malah ribet nih, diikutin dulu. Nah, jadi ternyata Alemão itu tuh juga punya koneksi di kepolisian, Cok. Jadi ada 2-3 officer yang tahu tentang perampokan ini tapi tutup mulut. Jadi kayak cuman jagain doang. Nah, oknum polisi ini dibayar sama Alemão. Tapi karena saking serakahnya, 3 officer ini itu meres anggota-anggota perampokannya Alemão, Cok. Jadi kayak lu kasih bagian lu nggak atau gue tangkap lo. Pada nolak kan, dan didor, Cok, karena ya nolak, duitnya diambil, orangnya didor. Ada 2 anggotanya Alemão yang diambil nyawanya sama oknum polisi ini, dan beritanya ini nyampe ke telinganya Alemão dan ya kru-krunya yang lain lah. Langsung tuh sama Alemão dikumpulin di satu ruangan ya kan, termasuk adik iparnya Alemão tadi disuruh gabung, Cok, karena mungkin mau disuruh tutup mulut atau gimana. Dan lo tahu adiknya Alemão posisinya itu udah disadap sama polisi, Cok. Dan ya pas di perkumpulan itu ketahuan semua, pembicaraan mereka kerekam semua, ketahuan semua, langsung digerebek, Cok, di rumah itu. Dan ya udah ada 11 orang di tempat itu, semuanya ditangkap. Terus ya udah dibawa ke pengadilan karena buktinya udah cukup kuat. Akhirnya orang dalam yang ada di kepolisian sama di bank itu dicepuin semua. Ditangkap juga mereka, yang polisi langsung diberhentikan secara tidak terhormat. Dan yang karyawan bank itu ternyata seminggu sebelum perampokan udah resign, Cok. Jadi ya udah, tapi tetap ditangkap ya kan. Dari 36 orang yang diduga terlibat sama polisi itu, polisi cuma berhasil nangkep 26 orang. 2 orangnya itu meninggal karena diambil nyawanya sama oknum polisi tadi. 8 orang lainnya nggak tahu kemana, kemungkinan udah kabur atau disikat juga nyawanya. Dan uang yang dirampok itu nggak bisa balik, nggak tahu disimpan di mana sampai sekarang. Terus ya mereka masing-masing di penjara, range-nya itu 10-20 tahun tergantung perannya. Si Alemão 20 tahun penjara, sisa krunya ada yang 10 tahun, 15, 20. Oknum polisi yang ketangkap yang ngambil nyawa tadi itu di penjara 20 tahun, Cok, padahal udah ngambil nyawa orang. Dan ya itu tadi kisah perampokannya Bank Sentral Brazil. Gimana menurut lu? Ini kayaknya perampokan paling terstruktur yang pernah gue bahas, Cok. Sampai bikin terowongan bawah tanah, Cok. Udah kayak mau bikin pembangunan proper banget. Dan sebenarnya kalau tadi Alemão nggak nge-hire adik iparnya, udah, Cok, pensiun, Cok, tuh orang. Karena dia ceroboh, dia nge-hire adik iparnya juga jatuhin SIM card tadi itu, jadi ketahuan. Padahal kalau nggak ada SIM card itu, ya kemungkinan besar nggak ketahuan karena nggak ada jejak, nggak ada saksi, nggak ada apapun, Cok. Cuman ya nggak ada yang tahu lah ya. Mungkin FBI campur tangan, beda cerita juga. Ya gimana menurut lu? Komen di bawah. Kalau lu punya cerita yang menarik, komen juga di bawah. Dan ya segitu dulu videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Share juga ke teman kalian. See you on the next video.